Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tufatul Ulia dari Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 22121036. Oke, langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan kitab Musburiyah pada hadis ke-25 tentang balasan syurga. Happy watching. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdul Somad bin Hisan, dari Abdul Somad bin Hisan. Qala, Abdul Somad berkata, Kuntu ida Sufyana Sawari radhiyallahu ta'ala anhu. Kuntu inda Sufyan Sawari radhiyallahu ta'ala anhu. Pada suatu hari aku berada inda Sufyana Sawari radhiyallahu ta'ala anhu, di samping Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Asma'u minhu haditha, asma'u aku mendengar, minhul haditha, hadis darinya. Fakuntu fil masjidi, maka ketika aku berada fil masjidi, di dalam masjid, yauma fasolaitul maghriba, yauman pada suatu hari, fasolaitu kemudian saya sholat, al maghriba sholat maghrib, ba'ahu fadakhalal baita, bersama Sufyan, fadakhalal baita kemudian dia masuk ke rumahnya, tsumma kemudian kharaja keluar, ila kepadaku, wa biyadihi dan di tangannya, rogifun membawa roti, wa alaihi zabibun dan dia juga membawa anggur kering atau kismis, biqadri kafin sekepal tangan, fagtanamtu kemudian aku menemuinya, khalwatahu secara diam-diam. Fakultu maka Abdul Somad berkata, rahimakallahu, semoga Allah memberi rahmat kepadamu, lawim basauta, alangkah baiknya jika engkau berbaur, ilan nasi kepada manusia, fanayatiyaka maka mereka datang, asyarifu orang mulia, walwadi'u dan orang yang rendah, walghaniyu dan yang kaya, wal fakiru dan yang miskin. Fayastami'una kemudian mereka mendengarkan, minka darimu, al haditha hadis, wa yahmiluna angkal haditha dan mereka juga membawa angkal haditha hadis darimu. Faqala maka berkata, li kepadaku, Sufyanu Sufyan, ayu rajuli apa pendapatmu tentang laki-laki, indakal Mansuru bersama Mansur. Qala Abdul Somad menjawab, kultu imamun siqotu dan dia adalah imam yang adil, ma'munun yang bisa dipercaya. Qala kemudian Sufyan bertanya, fa ayyu rajulin apa pendapatmu tentang laki-laki, indaka Ibrahimun Nakhai bernama Ibrahim an-Nakhai. Qala Sufyan menjawab, kultu imamun dialah imam, min a'immatil muslimina dari imam-imam orang muslim. Qala Sufyan bertanya, fa ayyu rajulin apa pendapatmu tentang laki-laki, indaka Alqamatu yang bernama Alqa, wa Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud. Qala kemudian berkata Sufyan, kultu mereka termasuk min afadili dari yang paling utama atau yang paling unggul, ashabi Rasulillahi sahabat Rasulullah. Qala Sufyan berkata, haddatsana telah menceritakan kepadaku, Mansurun Mansur, an Ibrahima dari Ibrahim an-Nakhai, an Alqamata dari Alqamah, an Abdillah bin Mas'ud dari Abdullah bin Mas'ud. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Ta'ala lamma qala telah menciptakan al-jannati adani surga adan, da'a Jibrila lantas Allah memanggil malaikat Jibril alaihissalam, faqala kemudian Allah berkata lahu kepada Jibril, intalik pergilah, fanglur maka lihatlah, ila ma khuliqa apa yang telah diciptakan, ila khuliqa apa yang aku ciptakan, li'ibadi untuk hambaku, wa auliyai dan kekasihku, la kemudian Abdul Somad berkata, fadhahaba kemudian pergi, Jibril alaihissalam, Jibril alaihissalam, yatufu mengelilingi, fi tilkal jinani dalam surga tersebut,
Fa asyrafat ilaihi, maka mendekat ilaihi yaitu Jibril, jariyatun kepada bidadari, min huril aini yang matanya berkaca-kaca, min ba'di tilkal kusuri dari salah satu istana itu, fatabassamat lalu bidadari itu tersenyum, ila Jibril alaihissalam kepada malaikat Jibril alaihissalam. Fado'at lalu menjadi terang benderang, jannatu adnin surga Aden tersebut, min bau'in yang memancar dari bidadari tersebut, sana yaha lantaran dua gigi, akhara Jibril alaihissalam, maka kemudian Jibril alaihissalam sajidan sujud, fatanna annahu karena malaikat mengira, min nuri dari cahaya itu, Rabbil izzati dari Allah yang maha mulia, fanadathu lalu bidadari itu memanggilnya, ya aminallah kepercayaan Allah, irfa' ra'saka angkatlah kepalamu, fanadhara ilaiha lalu malaikat melihat bidadari tersebut, faqala Jibril berkata, subhanalladzi khalaqi maha suci Allah yang telah menciptakanmu. Faqalat jariyah, maka bidadari itu berkata, ya aminallah wahai aminallah yang dipercaya oleh Allah, adadri apakah kamu tahu, liman khuliqtu untuk siapa aku ini diciptakan? Qala Jibril menjawab, la tidak, saya tidak tahu. Qalat bidadari itu menjelaskan, innallaha ta'ala sesungguhnya Allah ta'ala khalaqani telah menciptakanku, liman athara untuk orang-orang yang memilih ridha illahi keriduan Allah, ala huwa nafsi daripada hawa nafsunya, wasa ilan Nabi alaihissalam dan ditanya tentang Nabi alaihissalam, an bina'il jannati dari bahan bangunan surga itu, kaifa bina'uha bagaimana bangunan surga, faqala Nabi berkata, Nabi natin min fiddatin bangunan surga itu tersusun dari bata perak, walibnati dan dari bata, min dhahabi dari emas, wa milatuha dan lumpur lepannya, al-misku adalah misik, al-adfaru yang sangat harum, turabuhal za'faranu tanahnya adalah za'faran, wa hasba'uha dan batu kerikilnya adalah al-lu'lu intan lu'lu, wal yakutu dan yakut. Qala Abdus Samad berkata, ja'a rajulan min ahlil kitabi ada seseorang laki-laki dari golongan ahli kitab, ilan Nabi alaihissalam mendatangi Nabi alaihissalam. Faqala laki-laki itu berkata, ya Abul Qasim wahai Abu Qasim, Qasim ini sebutan untuk Nabi, ataz'amu apakah kamu mengira, anna ahlal jannati kalau penduduk surga itu, ya'kuluna wa yashrabuna makan dan minum. Qala Nabi SAW menjawab, na'am, ya mereka makan dan minum. Qala kemudian Nabi berkata lagi, walladzina nafsi biyadihi demi Allah yang diriku berada di kekuasaannya, inna ahadahu sesungguhnya salah satu layu'ta dari penduduk surga, qawatami'atin diberi kekuatan sebanyak 100 kali kekuatan, rajulan laki-laki, fi akli wal mashrabu di dalam makan dan minum, wal jima'i dan jimak, wasyahwati dan syahwat. Qala Nabi SAW berkata lagi, alladzina ya'kulu wa yashrabu orang-orang yang makan dan minum, yakunu lahu hajatun pastinya ia butuh buang air, wal jannatu thayyibatun padahal surga itu bersih, laisa fiha adan tidak ada kotoran. Qala Nabi alaihissalam kemudian Nabi menjawab, takunu hajatun buang air besar penduduk surga itu adalah ahadihim dengan cara yafidu yang mengeluarkan cairan yang keluar, min jildi dari kulit, karosyahi miska seperti cairan misik. Qala Nabi SAW berkata lagi, inna sesungguhnya ahlal jannati penduduk surga itu, mi'ata wa ishruna terdiri dari 120 sofan barisan, samanuna sofan 80 barisan, min ummati dari umat, wa arba'una sofan dan 40 barisan, min sa'iril umami dari umat yang lainnya. Waqila dan ada yang mengatakan, annatula kulla sofin sesungguhnya panjang setiap barisan adalah
minal masyriqi ilal maghribi, minal masyriqi antara arah timur, ilal maghribi dan arah barat. Wa aradu kulli sofin, sedangkan lebarnya adalah masalu aradid dunya, seperti lebarnya dunia. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Innallahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, yaqulu, Allah akan berkata, li ahlal jannah, kepada para penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaquluna, penduduk surga itu menjawab, labaika wa sa'daika, kami akan patuh dengan semua perintahmu. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah bertanya, hal raditum, apakah kalian ridho? Fayaquluna, penduduk surga itu menjawab, wa ma lana la naradha, bagaimana kami tidak ridho? Wa qad a'taitana, sedangkan engkau telah memberikan kami, malam tu'ti ahadan, apa yang tidak engkau berikan, min khalqika, kepada makhluk. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berkata, ana u'tikum afadala min dzalika, ana u'tikum, aku akan memberikan kalian, afdala, sesuatu yang lebih utama, min dzalika, daripada itu semua. Fayaquluna, maka penduduk surga itu bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ayu syai'in afdalu min dzalika, apa sesuatu yang lebih utama itu? Qala Allah ta'ala, Allah menjawab, uhillu alaikum ridwani, aku menghalalkan keriduanku, fala askhadu, sehingga aku tidak murka, ba'dahu abadan, terhadap kalian semua. Tsumma, kemudian, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yunadi, akan ada munadin, seruan, idza dakhala, ketika masuk, ahlul jannati, para penduduk surga, al jannata, telah masuk surga, analakum, tiba waktunya bagi kalian, antahyu, untuk hidup, wala tamutu, dan tidak akan pernah mati, abadan, selamanya, wa antasihu, dan sehat, wala tasqamu, dan tidak pernah sakit, abadan, selamanya, wa antasyumu, dan selalu muda, wala tahramu abadan, dan tidak akan pernah tua selamanya, wa anta tana'amu, dan merasakan kenikmatan, wala tab'asu abadan, dan tidak akan pernah merasa kesulitan selamanya, wa dzalika, dan demikian itu, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Anudu an tilkumul jannatu uritumuha bima kuntum ta'malun. Wanudu, dan mereka diserukan, antilkum, bahwa itulah al jannatu surga, awritumuha, diwariskannya, biha, dengan apa, kuntum, kalian adalah, ta'lamuna, kamu kerjakan. Tsumma qala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam, yaqulullahu ta'ala, maka Allah berkata, a'dadtu li'ibadi sholihina, a'dadtu, aku telah menyiapkan, li'ibadiya, untuk hamba-hambaku, as-sholihina, yang sholih, mala ainun ro'at, sesuatu yang belum pernah mata lihat, wala udnun sami'tu, dan tidak telinga dengar, wala khotrun, dan tersirat, ala qalbi basyara, dalam hati manusia. Iqra'u, bacalah firman Allah, qaulallahi ta'ala, Allah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, fala ta'lamu, maka tidak mengetahui, nafsun, seseorang, ma ukhfiya, apa yang disembunyikan, lahum, untuk mereka, min qurrati a'yunin, dari a'yunin, pandangan mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, jazaa'a, pembalasan, bima, terhadap apa, kanu, adalah mereka, ya'lamuna, mereka kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkata, la mawdi'u sauti ahadikum fil jannati khairum minad dunya wa ma fiha ikfaru in isyitum.
La maudhi'u sauti ahadikum, sesungguhnya wadah cambuk, fil jannati, di dalam surga, khairun, lebih baik, fid dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan segala isinya. Iqra'u in syi'tum, bacalah firman Allah jika kalian ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faman, maka barang siapa, zuhziha, ia jauhkan, 'anil nari, dari neraka, wa udkhila, dan ia dimasukkan, al jannata, ke surga, faqad faza, maka sungguh ia beruntung. Wama, dan tidak, al hayatu, kehidupan, ad-dunya, dunia, illa mata'u, melainkan kesenangan, ghururi, tipuan. Wa inna fil jannati, dan sesungguhnya di dalam surga itu, syajaratan, terdapat sebuah pohon, lausaro, berjalan, rokibun, orang yang berkendara, fi dhilliha mi'ata amin, di bayang-bayang pohon tersebut, mi'ata amin, selama 100 tahun. Fayaqta'ha, niscaya ia akan selesai melewatinya. Iqra'u in syi'tum, bacalah firman Allah jika kalian ingin. Bismillahirrahmanirrahim. Dhillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas. Wa ma'im maskub, dan air yang tercurah. Wa fakihatin katsir, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, tidak terputus dan tidak terlarang. Wa furushim marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dan diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala, maka bersabda, naja Musa alaihi salam, Musa alaihi salam bermunajat, rabbahu, kepada Allah, faqala, Musa berkata, ya Rabbu, wahai Allah, akhbaroni, beritahu aku, an akhiri, orang yang paling terakhir, mayyadkhulul jannata, masuk surga, wa kam yakunu lahu minal jannati, dan berapakah bagian surga untuknya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjawab, ya Musa, wahai Musa, la yabgha, tidak ada seorang muslim yang tersisa, finnari, di neraka, muslimun, orang muslim, ila rajulun, kecuali seorang laki-laki, wahidun akhrajahu, yang aku keluarkan, minan nari, dari neraka, birahmati, dengan rahmatku. Fayaqifu ala babil jannati, fayaqifu, maka kemudian Musa berdiri, ala babil jannati, di pintu surga. Faqulu, Allah berkata kepadanya, adkhal jannata, masuklah ke dalam surga. Yaqulu, Musa berkata, kaifa adkhulul jannata, bagaimana aku masuk surga? Faqad akhadha, sedangkan orang-orang, manazilahum, telah mengambil tempat, pada darajatihim, dan derajat mereka. Walam yabqali, tidak ada lagi bagian, wala makani, dan tidak ada tempat untukku. Fa'aqulu, Allah berkata, abdi, wahai hambaku, atardi fil jannati, apakah kamu ridho dengan bagian tempat di surga, minal makani, dari tempat, bimiqdamin mumlakatin, dengan yang seukuran, malkaini, dua kerajaan, fid dunya, di dalam dunia. Qala fayaqulu, Musa berkata, qad raditu, aku ridho, adkhulul jannata, maka masuklah ke dalam surga, kata Allah. Walaka ad'afu, dan bagianmu adalah 2 kali lipat, dzalika fa'atiha, tempat yang seukuran, biqadri mumlakati, dengan tempat, arba'ati muluki, yang seukuran, min muluki, dari 2 kerajaan, ad-dunya, di dalam dunia. Qala, Nabi berkata, yakunu, bahwa tempat tersebut adalah mithla khorasana, seperti seukuran tanah kurasan,
wa Iraqin dan Irak, wa Yamanin dan Yaman, wa Syamin dan Syam. Qala Musa alaihissalam, Musa alaihissalam berkata kepada Allah, Ya Rabbun, ya Allah, akhbaroni, beritahu aku, an awali, siapakah orang yang pertama kali mayyadakhulul jannata, masuk ke dalam surga. Kam miqdaru makani minha, dan berapakah bagian surga untuknya? Qala, Allah menjawab, Ya Musa, wahai Musa, haihata, sulit untuk diulas. Ulaika, mereka adalah humus sabiquna, mereka orang-orang awal, a'dadta, yang aku telah persiapkan, lahum untuk mereka, fiha, bagian surga, mala'inun ra'at, yang sama sekali belum pernah mata lihat, wala udhunun sami'at, dan tidak didengar oleh telinga, wala khabrun, dan tidak tersirat, ala qalbi basyarin qattu, di dalam hati manusia. Wa yu'ayyidu hadzal hadithi, dan hadis ini dikuatkan, ma'ruwiyu, dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna, sesungguhnya, akhir, orang yang paling terakhir, mayyadakhulul jannata, dari masuk surga, lau adhofa, akan mendapatkan bagian Adamu alaihissalam, yang ditempatkan oleh Adam alaihissalam, ma'adurriyati, dan keturunannya, ajma'a liwasa'ihi, dikumpulkan menjadi satu dalam tempat tersebut, dzalika makan, maka akan muat tempatnya, warizqon, dan hidangannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang isi hadis tersebut. Jadi isi hadis tersebut tentang balasan surga. Jadi Allah menciptakan surga yang bernama surga Aden. Pada suatu ketika Allah memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah itu berkata kepada Jibril, pergilah, maka lihatlah apa yang aku ciptakan untuk hambaku dan kekasihku. Kemudian Abdul Somad yang meriwayatkan hadis ini berkata, kemudian pergi Jibril itu, pergi mengelilingi surga tersebut. Maka Jibril mendekati sosok yang sangat cantik jelita, yaitu bidadari. Kemudian beliau matanya berkaca-kaca dari salah satu istana. Lalu bidadari itu tersenyum kepada malaikat Jibril. Kemudian di dalam surga itu terang benderang yang memancar dari bidadari tersebut. Kemudian Jibril bersujud. Kemudian malaikat Jibril itu, beliau mengira cahaya tersebut datangnya dari Allah. Tapi bidadari itu memanggil Jibril. Angkatlah kepalamu, katanya. Lalu malaikat melihat bidadari tersebut dan berkata, Maha suci Allah telah menciptakan. Kemudian bidadari itu berkata, Ya amanillah, katanya. Kemudian dia berkata lagi, apakah kamu tahu untuk siapa aku ini diciptakan? Kemudian malaikat menjawab, tidak, saya tidak tahu, katanya. Si bidadari ini menjawabnya, Allah telah menciptakan untuk orang-orang yang memilih keridhaan Allah dan pada hawa nafsunya. Nah, kemudian Rasulullah SAW ditanya tentang dari bahan apa sih bangunan di surga itu. Nah, bangunan surga itu terbuat dari batu bata perak, emas, kemudian lumpur lepannya itu adalah misik yang sangat harum. Tanahnya adalah za'faran, dan batu kerikilnya adalah intan lu'lu'u dan yakut. Kemudian Jibril itu bertanya lagi, apakah kamu mengira, katanya, kalau penduduk surga itu makan dan minum? Nah, kemudian Nabi menjawab lagi, iya, mereka makan dan minum. Kemudian ketika sudah masuk surga, penduduk surga makan dan minum dengan diberi 100 kali kekuatan laki-laki. Tidak hanya minum, penduduk surga juga diberi kekuatan untuk jimat dan syahwat. Nah, kemudian Nabi menjawab lagi, pastinya kan kalau misalnya di surga itu butuh makan dan minum, pasti akan buang hajat. Nah,
Padahal kan di surga ini bersih gitu, tidak ada kotoran. Kemudian buang air penduduk surga itu adalah mengeluarkan cairan dari kulitnya seperti cairan misik. Kemudian berkata lagi Nabi SAW ini. Nah, kemudian penduduk surga ini terdiri dari 120 barisan, 80 barisan dari umat, dan 40 barisan dari umat lainnya. Dan ada yang mengatakan juga panjang setiap barisannya itu adalah di antara timur ke barat. Sedangkan lebarnya seperti lebar dunia dan seisinya. Penduduk surga itu untuk satu orangnya itu mendapatkan tempat yang layak di dalam surga itu. Kemudian di dalamnya ketika seseorang sudah masuk surga, mereka di sana untuk hidup dan tidak akan pernah mati, selalu muda, tidak pikun. Dan mereka yang masuk surga itu merasakan kenikmatan yang hakiki dan tidak akan pernah merasa kesulitan di dalamnya. Nah, jadi di dalam surga itu tidak akan pernah dibayangkan dan tidak dihayalkan. Dan kalau misalkan ada yang membayangkannya, pasti salah. Nah, jadi seindah-indahnya di dalam dunia, yang paling indah tidak akan pernah bisa menandingi indahnya surga. Sesungguhnya, wadah cambuk di surga pun lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka, untuk satu tempat orang di surga itu yang menempatinya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Jika di dunia menahan syahwat, jima, makan dan minum, maka hal tersebut akan digantikan di surga yang diberi kekuatan 100 kali laki-laki. Kalau Allah rindu kepada kita, maka di dalam surganya semua hal akan dihalalkan termasuk minuman khamar. Surga yang akan dikhususkan untuk orang-orang yang menahan hawa nafsunya. Kemudian akan tiba pada waktunya bagi orang muslim di dalam surga untuk hidup dan tidak akan pernah mati, tidak akan pernah sakit, selalu muda, tidak akan pernah tua atau pikun, merasakan kenikmatan, dan tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya. Intinya di dalam surga itu akan kekal abadi selamanya. Nah, kenikmatan yang paling utama dari yang utama adalah ridhonya Allah. Dimana ketika kita sudah mendapatkan ridhonya Allah di surga, kita tidak akan pernah lagi dapat murkanya Allah dan sesuatu kenikmatan yang paling utama. Kenikmatan surga yang paling utama itu bukan batu bata yang terbuat dari emas, perak, bukan keringat yang berbau minyak misik. Akan tetapi, seluruh fasilitas kenikmatan yang ada di surga itu tidak akan pernah ada yang mengalahkan kenikmatan mendapatkan ridhonya Allah, karena ridhonya Allah itulah yang menjadi kenikmatan di surga. Masya Allah. Jadikan diri kita setiap tempat yang kita tempati adalah di situ kita menempatkan ridhonya Allah, maka di setiap yang kita tempati akan menjadi surga kita. Maka kita akan seperti menempatkan surga dimanapun yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang paling terakhir masuk surga itu tidak ada seorang muslim yang tersisa di neraka kecuali seseorang laki-laki yang dikeluarkan oleh Allah dari neraka dengan rahmatnya. Tempat di surga itu seukuran 2 kerajaan di dunia, dan tempat tersebut adalah seperti ukuran tanah urasan Irak, Yaman, dan Syam. Lalu orang-orang yang pertama kali masuk surga, kata Allah, adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk mereka yang sama sekali belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tersirat dalam hati manusia. Dan sesungguhnya orang yang paling terakhir masuk surga akan mendapatkan bagian yang ditempatkan oleh Adam dan keturunannya, yang dikumpulkan menjadi satu di dalamnya. Maka akan muat tempatnya dan hidangannya. Gitu, saya akan menjelaskan tentang kaidah maf'ul bih yang terdapat di dalam hadis tersebut. Apa sih maf'ul bih itu? Maf'ul bih adalah isim yang dinasabkan yang dikenakan objek pada suatu perbuatan. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, berharokat fathah pada akhir kata jika keadaannya mufrad, yang kedua, diakhiri huruf ya dan nun jika dalam keadaan mustasna. Yang ketiga, diakhiri huruf ya dan nun jika jamak mudzakkar salim. Dan yang keempat, diakhiri huruf alif dan ta kasroh jika jamaknya muannas salim. Contohnya yaitu kataba talibu ad-darsa. Kataba sebagai fi'ilnya, at-talibunya sebagai fa'ilnya, dan ad-darsanya sebagai maf'ul bihnya. Nah, ra'aitu di sini sebagai fi'ilnya, Muslim sebagai fa'ilnya, dan huruf ta-nya sebagai maf'ul bih karena diakhiri huruf ta kasroh yang termasuk jamak muannas salim.
Kemudian contoh dari hadis yang saya jelaskan tadi di sini yaitu asma'u minhul haditha. Asma'u sebagai fi'ilnya, minhu sebagai fa'ilnya, kemudian al-haditha sebagai maf'ul bihnya. Karena diakhiri dengan huruf fathah dalam keadaan mufrad. Kemudian contoh selanjutnya yaitu yauman fasolaitul maghriba. Yauman sebagai fi'ilnya, kemudian fasolaitu sebagai fa'ilnya, al-maghriba sebagai maf'ul bihnya. Nah, di sini maf'ul bihnya sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu diakhiri dengan berharokat fathah dalam keadaan mufrad. Nah, kemudian contoh selanjutnya yaitu yahmiluna minkal haditha. Sama seperti yang tadi, yahmiluna sebagai fi'il, minkanya sebagai fa'il, kemudian al-hadithanya sebagai maf'ul bih. Akhir hurufnya berharokat fathah dan keadaannya mufrad. Nah, itu saja contoh maf'ul bih di dalam hadis tersebut. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai hadis tentang balasan syurga dari kitab Usburiyah hadis ke-25 untuk memenuhi tugas UAS saya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada khususnya untuk Bapak Muhammad Gilang Ardela Mubarok MPD yang sudah memberi tugas ini sehingga saya bisa menyelesaikan tugas UAS ini pada mata kuliah Qiraatul Kutub. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.